Dan yang kelima yang luar biasa adalah setelah dia menemukan bakat dalam dirinya, kembangkan bakat itu sehingga menjadi berkah dalam hidupnya. Setelah itu ajarkan kepada mereka, nah berkah itu bukan untuk kamu, tapi berkah yang dititipkan Allah kepada kamu agar kamu menjadi manusia yang bisa menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah pada semesta, baru jadi manusia yang berguna. Bapak saya itu orang Cirebon, kalau bicara sama saya sederhana aja. Menggunakan kata-kata Sunan Gunung Jati. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Itu aja. Pepatah Sunan Gunung Jati itu cuma 2 kok. Ingsun titip tajuk lan fakir miskin. Tajuk, musola, tempat sholat. Secara lahir yang namanya tajuk itu masjid. Secara batin yang namanya tajuk itu adalah kolbu, baitullah. Jaga aja kata bapak saya 2. Dimanapun kamu tinggal, jangan lupa bikin tajuk kecil-kecilan, bikin musola kecil-kecilan, kalau ada rezeki bikin masjid yang besar. Tapi jangan lupakan baitullah hakikat yang ada dalam diri. Dan siapapun yang sudah menemukan tajuknya dalam dirinya, saya yakin orang yang sudah di level itu bersama dengan Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang, pasti welas asih hidupnya. Pasti welasan dan asihan. Berikutnya apa? Fakir miskin. Dan itulah sebetulnya sumbernya kebahagiaan. Jadi sekali lagi jangan pernah berharap sesuatu yang luar biasa dalam hidup ini kalau hidup kita biasa-biasa saja. Sama. Kita sholat biasa-biasa saja. Orang lain wudhu, ikut wudhu. Orang lain sholat, ikut sholat. Orang lain takbir, ikut takbir. Ya sudah. Ngikut seperti kebanyakan orang, ya hasilnya pun seperti kebanyakan orang. Coba dinaikkan sedikit. Kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita ketika membasuh wajah, beliau mengajarkan doa, ya Allah putihkanlah wajahku dengan cahaya. Ketika membasuh kaki, beliau berdoa, ya Allah kuatkan kakiku dalam menjalani syiratmu. Ketika membasuh hidung, ya Allah, masukkanlah bau surga ke dalam hidungku. Jadi Rasulullah mengajarkan afirmasi, mengajarkan kesadaran. Sebetulnya Rasulullah sedang mengajarkan kepada kita bagaimana kita berterima kasih pada tubuh ini. Bagaimana kita mencintai tubuh ini. Makanya tubuh ini kalau diajak bicara luar biasa. Jadi pagi-pagi saya selalu ya mengucapkan 4 kalimat. Ya, saya menyesal, saya pegang kaki saya. Sambil dikasih lotion, pagi-pagi saya kasih lotion. Saya menyesal karena tidak menggunakan kamu sebagaimana mestinya. Saya menyesal karena sering mengajak kamu, padahal kamu tidak suka ke tempat itu. Saya menyesal sering menggunakan kamu semau saya. Saya minta maaf ya, minta maaf. Saya minta maaf itu tiap hari pada seluruh anggota tubuh saya. Minta maaf, minta maaf, minta maaf, minta maaf. Karena ini bukan saya, bukan saya. Ini adalah kendaraan yang dititipkan semesta untuk saya. Maaf saya kalau saya tidak mengurus kamu dengan baik. Makanya kalau tukang pijit, kalau mijit kaki saya, kok halus banget ayah? Ya, dikasih lotion sambil diusap-usap. Dan saya tidak pernah berhenti mengucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Karena dengan kamu saya bisa nyetir mobil, dengan bisa nyetir mobil saya bisa pergi kemanapun saya mau. Dengan kamu saya bisa naik gunung, dengan naik gunung saya bisa melihat pemandangan yang indah. Dengan kamu, ditemani oleh kamu saya bisa kemanapun saya mau. Luar biasa bukan kaki kita? Pernah berterima kasih. Dan yang terakhir saya selalu mengucapkan I love you, I love you. Makanya dengan 4 kalimat itu nggak pernah pegel-pegel, nggak pernah sakit, asam urat. Ada. Pernah melakukan itu? Sederhana bukan? Tetapi yang sederhana ini nggak pernah dilakukan. Luar biasa. Karena kita sibuk terus, dijebak oleh halusinasi pikiran kita sendiri. Oke, baik. Lihatlah gambar ini. Yang kiri gambar apa itu? Telur. Itu telur dipecahkan dari dalam.
Yang sini telur juga, cuma dipecahkan dari luar. Bedanya apa? Pecah dari dalam, muncul yang namanya kehidupan, anak ayam. Anak ayam akan punya anak lagi, namanya anak ayam. Begitu kan? Dan terus berkembang biak, jadilah banyak ayam. Setuju? Tapi kalau dipecahkan dari luar, tidak jadi anak ayam, jadi telur dadar, telur mata sapi, betul? Ya sudah, jadi itu aja. Makanya dipecahkan dari dalam timbul kehidupan, dipecahkan dari luar malah justru menimbulkan kematian dan kesengsaraan. Sama orang belajar spiritual, sama orang menjalankan agama, kalau dia itu menggunakan kekuatan dari luar, dipaksa, disuruh-suruh, tidak akan pernah berkembang. Tapi kalau kesadaran muncul dari dalam, itu luar biasa. Makanya tugas kita ini sebagai orang tua bukan memaksa anak harus itu harus ini, tetapi timbulkan inspirasi pada dirinya agar dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Saya kan tidak mengundang Bapak Ibu untuk hadir di sini, bukan? Ada nggak yang diundang oleh saya? Tidak. Karena saya tidak mau ini digerakkan dari luar oleh saya, tidak. Apalagi saya ngasih iming-iming, siapa yang datang ke kajian saya akan dibebaskan dari segala masalah. Enggak ada. Atau siapa yang datang di kajian saya akan mendapatkan surga yang kenikmatannya tak terbatas. Enggak, saya juga tidak bilang begitu. Dan saya yakin kalian yang ada di sini adalah karena ada gerakan dari dalam dirinya untuk mau ke sini. Akan berbeda hasilnya. Kalau saya iming-imingi dengan pahala, akan berbeda hasilnya kalau saya ancam-ancam dengan neraka. Apalagi kalau saya bikin statement, siapa yang tidak datang kajian saya hari Selasa, maka akan masuk neraka, dibakar di sana. Enggak. Saya cuma menginspirasi saja supaya inspirasi dari saya itu menggerakkan yang di dalam sehingga kita menjadi tahu siapa diri kita. Oh, ternyata saya itu tidak tahu. Dan sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu. Makanya saya harus mencari tahu. Ternyata selama ini saya sok tahu. Dan saya tidak mau tahu. Diberitahu kadang-kadang sok tahu. Tapi sekarang saya tahu kalau saya tidak tahu, maka saya tundukkan diri saya supaya saya menjadi orang yang tahu dan saya tahu bahwa saya tahu. Jangan jadi orang yang tidak tahu dan saya tidak tahu kalau saya tidak tahu. Gerakan dari dalam itu namanya gerakan perubahan. Dan kalau perubahan dimulai dari dalam, semua yang di luar akan dahsyat berubah. Tadi kata-kata bijaknya, sedikit saja pergeseran di dalam akan membuat pergeseran besar di luar diri kita. Ingin mengubah situasi di keluarga kita? Gampang. Gampang. Jangan merubah keluar. Tapi rubah ke dalam. Rubah ke dalam. Biasa marah-marah, stop marah-marah. Biasa usil, stop usil. Kalau ada piring berantakan, jangan marah-marah. Cuci. Karena marah-marah itu menghamburkan banyak energi, tapi piring tetap kotor. Ngerti maksud saya? Apa marah-marah tidak pakai energi? Marah-marah itu ternyata energinya lebih dahsyat, menguras pikiran dan tenaga kita daripada kita mengerjakannya dengan senang hati. Makanya saya di rumah, mohon maaf, saya ngasih teladan. Kalau di rumah itu berantakan, ya karpet kotor, ya saya ambil vacuum cleaner dan saya sedot, selesai kan? Dan saya tidak pernah, ya silahkan tanya anak-anak saya ada di sini, istri saya ada di sini, tanya, apakah saya pernah ceramah? Siapa yang bikin kotor karpet ini? Enggak penting. Yang penting itu dia sedot. Coba, betul nggak? Kalau perubahan dimulai dari dalam, yang di luar ikutan kok. Ketika saya sedang nyedot karpet, anak saya pasti bilang, aduh masa sama ayah yang gitu aja. Udah ya, biar sama saya. Nah, sudah mulai dari dalam. Jadi sekarang ini kita perlu cara untuk menginspirasi seseorang supaya dia mau melakukan itu dari kesadarannya sendiri. Karena itu akan menimbulkan kehidupan. Belajar dari telur ayam. Telur ayam dipecahkan dari dalam oleh ayam, keluarlah anak ayam. Tapi telur ayam dipecahkan dari luar, dipaksa supaya pecah. Cuma jadi dadar telur atau telur mata sapi. Betul apa tidak?
Jadi alam sudah mengajarkan yang luar biasa. Cuman kita kadang-kadang ya tidak bisa menangkap hal yang luar biasa itu. Jadi kuncinya sederhana. Ketika di dalam ada yang bergeser, maka di luar pasti bergeser. Ketika di dalam berubah, maka di luar pasti berubah. Saya kasih tahu ilmunya. Ketika seseorang sudah menemukan tempat suci di dalam, semua yang di luar menjadi suci. Ketika seseorang sudah menemukan kemuliaan di dalam, semua yang di luar mulia adanya. Dan ketika seseorang sudah menemukan keindahan di dalam, semua yang di luar menjadi indah. Dan orang yang gampang sekali menghakimi, orang yang gampang menyalahkan, orang yang gampang marah, sebetulnya karena dia belum menemukan keindahan di dalam dirinya sendiri. Belum selesai, masih banyak konflik dengan dirinya sendiri. Jadi kalau orang itu banyak konflik di luar, sebetulnya itu adalah isyarat kalau dia tuh masih berkonflik dengan dirinya sendiri. Paham sampai sini? Oke. Dari mana kalau begitu perubahan dimulai? Ya dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Bagian mana yang harus kita ubah? Nih, bagian sini dulu. Bagian sini. Gimana caranya? Itu akan saya berikan hari ini. Ketika kita berusaha merubah yang di luar tanpa dimulai dari diri sendiri, pasti gagal. Pasti gagal. Jadi oleh karena itu, kenapa selama ini kita gagal merubah orang lain? Karena kita ingin mengubah orang lain seperti yang kita mau, tetapi kita tidak mengubah diri kita sendiri seperti yang orang lain mau. Ada salah satu peserta kemarin habis ikut pelatihan sholat khusyuk. Sampai hari ini terus WA sama saya. Mabuk cinta dengan sholatnya. Bahkan azan belum ada aja sudah rindu ingin sholat. Dari mana kerinduan itu? Dari dalam. Karena saya tidak ngancam-ngancam kok. Yang sholat dapat pahala, yang tidak sholat dapat sisa. Enggak gitu metode saya. Saya ajarkan saja sama mereka bagaimana caranya supaya sholat itu ada rasa dan nikmat. Itu yang saya ajarkan. Begitu dia merasakan sholat itu nikmat, kebutuhan dari dirinya sendiri muncul tanpa syarat. Bahkan puncak tertingginya apa? Dia sudah di level love, di level cinta. Kenapa Anda sholat? Saya cinta, saya rindu kepada Allah. Kenapa Anda rindu kepada Allah? Tidak mungkin kita bisa rindu tanpa pertemuan. Omong kosong. Dalilnya jelas di tanah Nusantara ini. Witing tresno, jalaran, soko, kulino. Dalilnya begitu. Betul? Timbulnya tresno, cinta, jalaran, soko kulino. Saking sering ketemu, maka cinta. Jadi para nabi, para rasul itu cintanya itu karena saking seringnya mereka itu bertemu. Maka di Quran surat An-Najm dikatakan walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan bertemu dengannya itu bisa kapan saja. Bisa kapan saja. Dan Allah itu kapan saja bisa. Bahkan dia itu tidak pernah tidur, tidak pernah kantuk, terjaga. Pintu gapuranya selalu terbuka. Tahu pintu gapura? Pintu gapura. Apa? Gerbang. Itu. Ngasal aja kalau ngejawab. Karena setiap Agustusan banyak gapura gitu. Betul? Gapura dari gafur. Gafur itu artinya ampunan. Jadi pintu gapura itu artinya pintu ampunan. Gerbang katanya. Itu. Karena kita itu kalau menangkap pemahaman persis seperti orang menangkap pemahaman. Pintu gapura apa? Gerbang. Salah? Tidak salah. Cuman kurang tepat. Karena kita ngikutin kebanyakan orang. Betul nggak? Coba penasaran sedikit. Dari kata apa sih gapura? Gapura, gafur. Oh, gafur kan salah satu nama Allah dalam Asmaul Husna. Cari dalam kamus. Oh, gafur itu artinya adalah ampunan. Pintu gapura adalah pintu ampunan. Makanya pintu gapuranya Allah selalu terbuka. Kapanpun. Terserah kita. Mau datang pada dia kapanpun, dia selalu siap. Beda dengan saya. Nanti jam 1 bisa ketemu nggak Pak Saiful? Nggak bisa. Saya mau ke Bogor. Di Bogor jam 3
Nggak bisa, saya nanti mau makan sama anak saya. Jam 8, nggak bisa, itu jadwal istri saya. Manusia kayak saya ini kan banyak alasannya, betul nggak? Tapi Allah tidak pernah. Ya Allah, saya mau ketemu nanti sore, kata Allah, nggak bisa, sibuk. Betul nggak? Nah, sebegitu luas ya, sebegitu luas waktu dan ruang yang disediakan beliau, kita sendiri kok gak mau datang, itu aja. Paham ya? Oke, baik. Sekarang saya mulai pakai Quran. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat ke-58. Ini surat yang ke-7 ya. Wal baladut thayyib. Balad itu bahasa Arab, artinya kota. Tapi sering disebut juga balad itu adalah tempat. Tidak salah, kota juga tempat, bukan? Itu. Wal baladut thayyib, ya. Jadi thayyib itu baik. Jadi lucu, namanya Bang Thayyib tapi nggak pulang-pulang. Itu lucu kan? Itu berlawanan dengan namanya. Padahal thayyib itu artinya baik. Ya, kalimatun thayyibah itu kalimat-kalimat yang baik. Wal baladut thayyib yahruju nabatuhu. Dan tanah yang baik, tanamannya akan tumbuh subur biizni rabbihi, dengan seizin Allah. Nah, kalau kita berbicara tanah, biasanya langsung yang terpikir oleh kita adalah tanah yang ada di luar diri kita, betul? Salah? Tidak salah, itu juga tanah secara syar'i. Tapi tanah secara hakikat kan ini yang terbuat dari tanah, betul? Makanya saya sering iseng itu. Ada yang suka makan rumput di tempat ini? Iseng tuh kalau bertanya. Ada yang suka makan rumput? Enggak katanya. Saya ubah sekarang. Ada yang suka makan daging? Acung tangan dong. Wah, ternyata semuanya. Bukannya daging itu terbuat dari rumput? Betul? Iya. Lah coba sapi nggak dikasih rumput, nggak ada dagingnya. Cuman kita nggak sadar kalau daging itu berasal dari rumput, diolah oleh alam jadi daging. Nah, kita ini sebenarnya makan rumput dalam bentuk daging. Ada yang suka makan kotoran sapi? Wih, amit-amit katanya. Betul nggak? Padahal itu wortel, bawang merah, betul? Cabai rawit, kentang, kan semua itu dari kotoran binatang. Betul apa tidak? Harusnya kalau orang yang cerdas dan sadar, saya makan kotoran sapi tiap hari dalam bentuk kentang, cabai merah. Betul nggak? Kan itulah alam. Nah, karena kita melupakan asal muasalnya sehingga kita lupa, terjebak oleh bentuk. Oke, nggak apa-apa. Jadi mana tanah yang sebenarnya? Ini tanah. Di tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Di tanah yang baik, apapun biji di sini akan tumbuh dengan baik. Biji kesabaran, biji kebijaksanaan, biji kehalusan, biji kelembutan, biji welas asih, semua kita tuh punya di sini. Cuman kenapa biji-biji itu tidak tumbuh subur? Karena apa? Karena tanah ini gersang. Makanya ayat yang selanjutnya, walladzi khabusa la yahruju illa nakida. Dan di tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Maaf ya, pernah nggak lihat orang baik, murah hati, penuh cinta kasih, melihat kesuburan nggak pada diri dia? Ya, kalau ada masalah tidak dibesar-besarkan, kalau bicara selalu meringankan. Maaf ya, saya belum bisa bayar utang, nggak usah dipikirkan, nggak usah. Tenang, duit saya masih banyak. Tapi ada juga yang, maaf ya, saya belum bisa bayar. Kenapa? Kamu itu kalau janji, wah. Ada orang gitu. Terasa nggak gersangnya ketemu dia? Aduh. Maaf ya,
Ini wajah-wajah. Maaf, habis kelihatan. Kesinggungan, baperan, gampang nyolot. Kenapa sih? Kenapa? Kan daripada marah lebih bagus memaafkan. Daripada menyalahkan kan lebih bagus memahami. Betul nggak? Buat apa menyalahkan? Pahami. Anak pulang terlambat, gak usah disalahkan dulu. Pahami, dengarkan dulu dia bicara. Jangan nyolot mentang-mentang ibu, mentang-mentang ayah sudah nyiapkan rotan. Dengarkan. Dengarkan dia hanya ingin didengar oleh kita. Siapa tahu dia ketemu dulu dengan temannya. Siapa tahu dia harus ada kepentingan pribadinya. Kenapa sih? Tapi otak kita itu sudah menyatakan salah dan harus dihukum. Makanya salah benar itu adanya di sini. Makanya pikiran yang tidak berkualitas selalu menciptakan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Maaf ya, kita belajar agama bertahun-tahun. Menghafalkan ini, menghafalkan itu, melakukan ini, melakukan itu. Tetapi ini tidak berkualitas. Kesadaran tidak meningkat. Masih benci pada orang. Masih tidak suka pada orang. Padahal hukum alamnya jelas. Apapun yang tidak kamu sukai dari orang, sifat itu sebenarnya adalah sifatmu. Jadi kalau kita tidak suka sesuatu pada orang, jangankan sifat yang tidak disukai pada orang itu adalah cerminan. Dalam dirimu masih ada sifat itu. Dan tanah yang baik, tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah. Dan tanah yang gersang, tanamannya tumbuh merana. Demikianlah kami ngulangi tanda-tanda kami bagi orang-orang yang bersyukur. Tahu syukur? Saya tanya lagi sebelah sini, tahu syukur? Ayo jawab, jangan takut. Lain syakartum la yazidannakum walain kafartum inna adzabil lasyadid. Jadi syukur itu kebalikan daripada kufur. Kalau kufur itu bahasa Arab artinya tertutup, syukur itu artinya terbuka. Kita tuh kadang-kadang ngomong sembarangan, banyak-banyak bersyukur. Teknisnya nggak pernah diberitahu. Gimana coba cara bersyukur? Kufur itu artinya tertutup, berarti menolak. Syukur itu artinya terbuka, menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu namanya syukur. Kan kalian syukuran itu kalau mendapatkan yang diinginkan. Begitu mendapatkan yang tidak diinginkan, gak pernah ada undangan syukuran. Itu syukuran macam apa yang kayak gitu? Udah gitu pakai kalimat-kalimat Arab lagi. Tasyakur binikmah. Wah. Yang dapat nikmat itu cuma 4. 1 para nabi, 2 para siddiqin, 3 para syuhada, 4 para sholihin. Kata Quran. Surat An-Nisa ayat 69. Apa sih yang diajarkan para nabi, para rasul, para sunan, para wali, para bijak, para suci, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin? Yang diajarkan oleh mereka itu adalah syukur dalam konteks menerima apapun yang terjadi apa adanya tanpa penghakiman. Itu syukur. Pakai kata-kata nikmat lagi. Jadi tasyakur binikmat itu artinya adalah terbuka terhadap apapun yang terjadi tanpa ada penghakiman, tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Apapun yang terjadi, dia melihat di belakangnya adalah kehendak semesta. Makanya tidak pernah protes. Kata-katanya bijak, ya Allah. Apapun yang terjadi dalam hidupku, ajarkan ya Allah, pesan apa yang hendak kau sampaikan kepadaku. Gitu gak hidup? Enggak. Aduh Gusti, kieu tuh. Giliran mendapatkan yang diinginkan, langsung hajatan. Judulnya tasyakur binikmah. Maaf ya, ketololan ini sudah berkembang.
Bukan kebiasaan, ketololan. Karena nggak ngerti. Kufur itu hanya menolak, syukur itu artinya menerima dengan keterbukaan. Karena syukur artinya adalah terbuka. Terbuka terhadap semua yang terjadi. Karena semua kebenaran, semua realitas adalah kebenaran. Tidak ada satu peristiwa pun di semesta yang terjadi tanpa seizinnya. Kadang-kadang saya suka nanya yang sederhana. Itu orang jelek ini perilakunya ini saya nunjuknya, maaf ke sana ya. Maaf ya, maaf. Nggak tahu telunjuk saya ke sini. Orang yang jelek ini kan kita sering sebut dia itu karena tergoda oleh setan. Betul nggak? Dan orang baik ini, masih ke sini juga. Supaya nggak sana nggak GR. Orang yang baik ini katanya dia itu karena mengikuti Allah. Betul nggak? Dan selama ini setan dan Allah itu seakan-akan dua entitas yang berbeda yang dibenturkan oleh kita sendiri. Begitu kan? Pertanyaannya, apakah Allah menciptakan makhluk yang bernama setan untuk menyaingi dirinya sendiri? Begitu? Kalau begitu saya tanya, banyakan mana orang baik dengan orang yang jahat? Banyakan mana? Kenapa sih kalian ragu-ragu? Kan kalian anggota komunitasnya. Ragu-ragu. Banyakan mana? Jadi kalau yang jahat lebih banyak daripada yang baik, artinya kekuasaan setan lebih keren daripada kekuasaan Allah. Di mana menyatakan Allah Maha Kuasa? Mikir dong. Karena selama ini nggak pernah mikir. Ya, begitu ada orang ngomong begitu setuju terus, ya. Itu karena tidak kritis, tidak kreatif, tidak komunikatif, tidak kolaboratif, tidak mau belajar. Akhirnya kita ini masih selingkuh, menganggap ini dari Allah, ini bukan. Jadi seakan-akan di semesta ini ada ruang yang dikuasai oleh yang selainnya dia, dan dia lebih berkuasa daripada Allah. Bukankah itu namanya syirik? Kalau ngomong soal tauhid itu kayak yang paling murni aja. Betul nggak? Tetapi sikap hidupnya masih seperti itu, masih mendua. Betul nggak? Yang Anda sebut baik itu dari Allah, yang Anda sebut buruk dari setan, berarti Anda sedang membuat satu ruang di semesta ini yang dikuasai oleh yang selainnya Allah. Bukankah itu selingkuh? Makanya dirangkum dengan kalimat La ilaha illallah, La ilaha illallah. Yang mana ya bukan aku? Yang mana yang bukan Allah? Baik dan buruk itu dari pikiranmu, kata Allah. Semua yang terjadi, terjadilah. Karena aku ingin memberikan pesan kepada kalian di balik semua peristiwa ini. Tugas kita itu bukan menilai benar salah, bukan menilai baik buruk, tapi tangkap pesan apa yang hendak Allah sampaikan kepada kita. Hampir semua orang setuju. Ketika dia sedang jatuh, kesadarannya naik. Tapi ketika dia sedang naik, kesadarannya turun. Bukankah kejatuhan itu yang membuat dia semakin sadar? Betul? Di kelas spiritual yang belajar sama saya, jarang orang yang datang kepada saya sedang berada di puncak kejayaan dunianya. Sudah duitnya habis, usahanya bangkrut, baru nyari saya. Saya nasibnya makanya ketika saya cerita, saya sedang ngebangun nih sebuah kawasan buat kita nanti supaya kita belajar di sana lebih enak. Duh ayah, coba dulu ya. Ketika saya masih banyak uang, saya bisa bantu ayah. Belum tentu, saya bilang. Itu kan halusinasi pikiranmu saja, betul nggak? Kenyataannya sekarang semuanya sudah tidak ada. Dan yang tidak ada itu yang telah mengantarkan kamu menjadi sadar dan ketemu saya. Betul nggak? Dan kalau kamu masih ada, nggak ketemu saya, enak aja. Paham maksud saya? Harus hilang dulu miliaran, udah nete semplek, nincak semplak teh gening ya, kata orang Sunda. Betul nggak? Itu salah, ini salah. Ya udah, baru kan itu. Tapi nggak apa-apa.
Itu semua tidak buruk, tapi itu semua yang telah mengantarkan kita kepada sebuah kesadaran baru. Betul apa tidak? Oke. Baik ya. Jadi di tanah yang baik tumbuhlah tanaman yang subur. Di tanah yang gersang semuanya merana. Saya tuh suka sedih gitu kalau lihat kalian itu. Merana. Duit banyak, merana. Apalagi gak punya duit. Betul gak? Iya. Sehat, merana. Apalagi kalau sakit. Punya mobil, merana. Apalagi kalau tidak. Kenapa? Karena ada masalah di sini. Jadi sumber penderitaan manusia adalah berasal dari penolakan pikirannya. Karena masih terjebak benar salah, pikirannya masih menghakimi. Dan itu sumber masalah. Ternyata masalah itu tidak ada ketika pikiran sudah selesai dari penghakiman. Gak ada. Ada yang bilang, saya punya masalah. Masalahnya apa, Bu? Suami saya. Emang kenapa? Marah-marah. Emang jelek marah-marah? Kan jelek, marah-marah jelek itu kata ibu, kata pikiran ibu. Bukankah itu doa ibu? Jadikanlah saya istri yang soleh. Langsung suaminya marah. Kan ciri istri yang soleh itu sabar. Betul nggak? Makanya saat suaminya tidak sabar, dijadikan ketidaksabarannya sebagai jalan untuk membuat dia tambah kuat. Keren nggak? Keren. Kan semuanya di sini, nggak ada masalah. Masalahmu di sini. Paham? Oke. Pelan-pelan ngajinya. Nah, kita lihat Quran surat An-Naba. Surat An-Naba. Tahu An-Naba artinya apa? Kalian tuh sering baca Quran tapi tiap ditanya nggak jelas. An-Naba itu apa artinya? An-Naba itu artinya berita besar. Jadi An-Naba itu artinya berita besar. Makanya An-Naba itu cerita tentang berita besar, bukan berita kecil. Berita penting. Apa sih berita penting dalam Quran surat An-Naba? Saya baca dulu yang ayat ke-15-nya. Linuh rijabihi habba wa nabata. Supaya kami tumbuhkan dengan air itu biji-bijian dan tumbuh-tumbuhan. Lihat saya semuanya. Air itu ada dua. Ada air yang jasmani, itu dibutuhkan untuk kehidupan jasmani. Dan jasmani itu semuanya perlu air secara jasmani. Tidak bisa dibantah. Karena syarat untuk hidup harus ada air. Kenapa bumi ini disebut tempat yang layak hidup? Karena bumi ini isinya 75% air. Tubuh kita pun 75% darah. Air sebetulnya. Makanya ketika kurang minum, maka tubuh ini akan kehilangan keseimbangannya. Makanya hati-hati ya. Kalau mau makan, minum air. Jangan setelah makan baru minum. Jadi minum yang benar itu sebelum makan. Ketika makanan masuk ke dalam tubuh, dilarutkan oleh air. Memudahkan proses kerja lambung kita. Sehingga makanan kita gampang diserap oleh tubuh. Ini makan dulu, baru kalau keselak minum air. Airnya tinggal di atas. Akibatnya apa? Makanan tidak sempat dilarutkan. Makanya penyakit orang yang semacam ini pasti dapat dipastikan. Apa? Ketika buang air harus ngeden. Akibatnya apa? Ambeien. Jadi ambeien itu bukan penyakit ciptaan Allah. Allah tidak pernah menciptakan model kayak gitu. Itu dari pola hidupmu yang kurang bagus. Urutan minum saja salah. Jadi jangan bicara dulu ma'rifatullah lah. Minum aja perbaiki. Ini bicaranya ma'rifatullah, minum aja salah. Itu namanya ma'rifatullah. Ya, perbaiki dulu yang kecil-kecil dulu yang kayak gitu-gitu. Kenali tubuh kita, maunya apa sih tubuh ini? Makanya kalau mau mandi, minum.
Karena kalau kita mandi pakai air dingin, suhu di luar dengan suhu di dalam itu tidak sama, maka akan terjadi perbedaan suhu yang ekstrim. Akibatnya apa? Jantung ini bisa kram. Makanya kalau mau mandi, minum. Udah tahu ilmu ini? Saya nggak ngerti kalian tuh hidupnya kemana aja. Makanya banyak yang meninggal di kamar mandi, dituduh dia itu katanya jatuh kepleset. Bukan. Satu, waktu mau mandi nggak minum dulu. Yang kedua urutan mandinya salah. Mandi air dingin ya dari kepala dulu, ya salah. Ketika kepala dingin darah akan naik ke atas. Karena darah itu pinter. Begitu di bagian atas dingin maka dia akan terus berduyun-duyun menghangatkan yang dingin. Dengan cara darah naik lebih banyak daripada yang biasanya. Sedangkan orang sudah tua, pembuluh darah di otak itu sudah mengecil akibat pola makan yang tidak bagus. Terlalu banyak makan garam, gula, goreng, gurih. 4G rumusnya. Pembuluh darah menyempit sementara darah yang naik ke atas berduyun-duyun. Pecah pembuluh darah. Ketika pembuluh darah di otak pecah, hilang kesadaran. Jatuh. Jatuh itu adalah episode kedua setelah pecah. Itu yang menyebabkan orang meninggal di kamar mandi. Makanya kalau mau mandi itu doa dulu, sapa dulu airnya. Terima kasih air, kamu keren. Terima kasih hari ini kamu masih datang mengunjungi aku. Suka begitu? Boro-boro. Setelah itu kemudian disapa, air itu disapa. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun adus banyu suci. Suci dening banyu, suci dening Allah, suci badan rohani jasmani, jasmani roh idopi Allahu Akbar. Niat ingsun adus banyu suci, suci dening Allah, suci badanku kabeh, mulia tan kenaning lara, mulia tan kenaning tua, kun fayakun birahmatika ya arhamar rahim. Niat ingsun adus banyu esuk mas gendega mas lulut, niat ingsun adus banyu sekar staman, siniramirah den lurupi inten, sarining retna kumala dadaku biar cahyaku Muhammadiyat ya ingsun sejatining manusia ana sukma mangan cahya ana cahya mangan sukma sarining bumi sarining buana ya Allah kang meleksa jeke. Leluhur kita di Nusantara itu ngajarin mandi aja selengkap itu. Dan kita sangat menyepelekan ajaran leluhur kita. Itu yang bikin doa itu namanya Sunan Gunung Jati loh, pembawa ajaran Islam di tanah Jawa Barat. Wah, itu doa apaan? Jangjawokan. Sudah merendahkan leluhur kita sendiri. Kalau itu bahasa Nusantara. Setelah itu kemudian ambil air 1 gayung. Basahi dulu bagian bawah, naik ke atas, naik ke atas. Kalau sudah sini stop, jangan dibasahi dulu. Sikat gigi dulu. Beri kesempatan darah turun ke bawah. Darah turun ke bawah. Setelah darah ke bawah, itu terasa darah turun ke bawah. Kan lumayan, sambil sikat gigi, kita darah sudah turun ke bawah. Baru naik ke atas, ke sini, baru kepala terakhir. Gitu mandi? Gitu enggak? Kalian tuh mandi salah. Duduk pun salah. Makan urutannya salah. Ketawa juga salah. Dengar pengajian salah. Makanya jangan heran kalau tiap hari itu salah terus. Salah proyeksi, salah interpretasi. Ya sudah. Produk salah kan hasilnya salah. Ngaku-ngaku sebagai orang yang paling benar, tambah salah. Saya itu kalau ngajak komunitas saya camping gitu, saya perhatikan cara tidurnya. Iya. Tidur model kayak gitu. Aduh, hidupnya kayak apa? Gak jelas. Merengkel. Pakai bantal sudah bertahun-tahun masih belum mengerti. Bantal tuh menyangga ini dengan ini nih. Supaya ini dengan leher itu tidak deadlock. Udah gitu bantalnya tinggi. Nempel bagian sini. Ini gak kesangga. Ya cangkel. Berapa jam? Akibatnya penyakitnya itu ya migrain.
Wajah-wajah migrain. Iya, kepala sakit. Saya bingung itu. Tasnya macam-macam jenis obat penghilang rasa sakit. Ngakunya belajar meditasi. Kemana-mana bawa obat. Sekantong. Luar biasa. Aduh, ya Allah. Cing atuh bodoh teh. Ya, nggak apa-apa ya, mentertawakan diri sendiri ya. Yuk, kita buka sekarang Quran surat An-Naba. An-Naba itu apa tadi? Berita besar. Saya tidak akan jelaskan berita besarnya sampai tuntas, tapi semoga bisa nangkap maksud saya sedikit aja. Yuk. Amma yatasaalun. Tentang apakah mereka saling bertanya? Tentang apa sih saling bertanya? Ya. Anin naba'il adim, tentang berita yang besar. Naba'il adim itu berita yang besar. Bisa ditebak nggak berita paling besar di semesta ini tentang apa? Gempa? Tsunami? Krisis moneter? Coba, ada yang pintar nggak? Kira-kira berita apa yang paling besar? Bingung kalian tuh ya. Ya, berita yang paling besar adalah berita tentang Dia yang Maha Besar, itu aja. Pusing. Apa sih yang lebih besar dari Dia? Apa sih yang lebih besar dari Allah? Gak ada yang lebih besar dari Dia dan tidak ada yang menyaingi Dia. Kalau berita paling besar tentu saja berita tentang Dia. Itu aja. Ini saya udah buka rahasia sedikit. Bukan tentang itu, tentang ini bukan. Berita paling besar adalah berita tentang Dia yang Maha Besar. Itu saja. Sudah tahu berita itu? Karena Dia sudah berfirman dalam hadis qudsi, kuntu kanzan mahfian wa ahbabtu an urifa fa khalaqtu khalqan. Aku adalah suatu perbendaharaan yang tersembunyi. Aku ingin agar aku dikenali, maka aku ciptakan kalian semua agar dengan ciptaan itu kalian bisa mengenali aku. Jadi berita yang paling besar itu adalah berita tentang Dia yang Maha Besar. Apa beritanya? Karena Dia itu menciptakan alam semesta ini cuma satu tujuan, hanya ingin dikenal. Wa ahbabtu an urifa, aku rindu untuk dikenal. Dia Maha Pencipta, maka mewujudkan dirinya sebagai pencipta. Dalam ciptaannya tersimpan kebesarannya. Tidak mungkin seorang pelukis mengatakan, saya seorang pelukis, keheula. Mana lukisan Anda? Baru akan bikin, aduh, kakak rarek nyieun bilang pelukis. Nggak bisa. Disebut pelukis kalau dia memang sudah melukis. Disebut dia itu adalah seniman kalau dia memang sudah menghasilkan produk seni. Kalau dia belum menghasilkan produk itu, berarti dia tidak sedang mengenalkan dirinya. Dia sang Maha Pencipta, tidak sekedar saya yang menciptakan, tidak. Dia mengenalkan dirinya dengan semua ciptaannya. Dia yang Maha Agung, Dia mengenalkan diri dengan segala keagungannya. Dia yang Maha Welas Maha Asih, Dia mengenalkan diri dengan welas asihnya. Itulah Allah. Semuanya nyata. Jadi kalau ada orang mengatakan Allah itu gaib, karena dia belum bisa melihat saja. Gaib bagi yang tidak tahu. Allah itu bukan Maha gaib. Allah itu Maha nyata. Kemanapun kalian memalingkan wajah, kata Allah, kalian akan selalu mendapati wajahku. Lanjut dulu. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Dan mereka masih pertentangkan, masih perselisihkan tentang ini, tentang berita besar ini. Kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan tahu. Siapa yang akan tahu itu? Summa kalla saya'lamun. Tidak. Kelak mereka akan tahu. Saya kasih tahu. Siapapun orang yang sudah tahu berita besar ini dan sudah tahu berita besar ini ada dalam dirinya,
Allah berfirman dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haq. Aku bentangkan kebesaranku di segala ufuk, dan yang paling penting aku bentangkan kebesaranku pada dirimu sendiri. Dan siapa yang sudah melihat kebesaranku pada dirinya, maka dia sudah mengetahui apa itu kebenaran. Sudah lihat kebesaran Allah dalam dirimu? Alam naj'al lil ardo mihada. Bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan? Wal jibala autada, dan gunung-gunung sebagai pasak. Kalau kita berbicara bumi, pasti langsung tertuju pikiran kita ke bumi. Kalau berbicara gunung, selalu pikiran kita tertuju kepada gunung, Gunung Galunggung, Gunung Merapi. Subhanallah. Kata gunung di Quran itu kata yang sangat spesial. Ketika Nabi Musa minta melihat Tuhan, ya Tuhanku, nampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihatmu. Itu di Quran surat Al-A'raf ayat 143. Apa kata Tuhan? Kamu tidak akan sanggup melihatku Musa. Tapi lihatlah ke gunung ini. Disuruh melihat gunung malah. Ketika gunung itu masih berada di tempatnya, niscaya kamu dapat melihatku. Lalu Allah berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabal, ketika Tuhan bertajali di gunungnya Musa. Saat itu Musa mengalami fana. Yang terdekat dengan dirinya saja tidak ingat. Bahkan dia pingsan dan mengatakan qala subhanaka tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Jadi itu pengalaman Musa saat minta melihat Tuhan. Dan kemudian Tuhan bertajalli di gunung. Apa kalau gitu gunung? Gunung bukan itu. Gunung adalah kesadaran puncak yang ada pada diri manusia. Gunung adalah sidrah al-muntahanya manusia. Itu berita besar. Ini berita besar. Kalau kita sudah bisa menyaksikan tajallinya Allah di puncak kesadaranmu, baru akan bisa melihat tak terbatasnya hamparan dalam dirimu. Ternyata tubuh ini bukan sesuatu yang terbatas. Tapi tubuh ini sesuatu yang tanpa batas. Ternyata yang ada dalam tubuh kita bukan sesuatu yang terbatas. Tapi sesuatu yang tanpa batas. Baru ucapan Allahu Akbar itu menjadi bermakna dan ada rasanya. Wa khalaqnakum azwaja, dan kami jadikan kamu berpasangan. Selama ini ketika kita mendengarkan kata pasangan di Quran, selalu aja suami istri. Suami istri itu pilihan. Pasangan itu jasmani dan ruhani. Adam dan Hawa. Karena kita itu datang ke dunia sudah berpasangan. Ada jasmaninya, ada ruhaninya. Ini pasangan sudah sempurna. Separuh jiwaku ada padamu. Makanya hati-hati. Jadi aja kamu hidupnya separuh jiwa. Lah iya, setengahnya ada pada orang lain. Hidup macam apa seperti itu? Makanya dia tidak pernah mengalami kesempurnaan. Tidak bisa menerima dirinya apa adanya. Bahagia pun harus bergantung pada orang lain. Ketika separuh jiwa ditaruh di orang, dan orang yang kita tempatkan separuh jiwa kita itu tidak seperti yang kita mau, langsung jungkir balik, menderita hidupnya. Betul? Kita ini sudah utuh, sudah berpasangan. Lihat saya semua. Adam di sini, Hawa di sini. Ketika Adam dan Hawa serasi, pikiran, jiwa, fisik serasi, adem. Itu namanya surga. Lagi tenang seperti ini. Tiba-tiba ada orang datang membawa berita buruk. Bu, kata si Anu, ibu itu katanya ini. Tuh yang datang tuh namanya buah holdi. Begitu datang itu berita, langsung ditangkap oleh pikiran. Dek!
Wah, mulai. Betul. Jadi yang tadinya Adam dan Hawa sedang di surga, sedang menikmati keserasian, kedamaian itu, saat itu dia menelan buah holdi itu, langsung dia terusir dari surga, masuk ke dalam kemarahan, kebencian, itulah neraka. Ngartos ya teh? Quran itu kontekstual, konseptual, bukan cerita sejarah masa lalu. Quran itu terjadi di sini, saat ini, sekarang, dan kita mengalami setiap saat. Betul apa tidak? Sering di mana kalian tuh? Di surga apa di neraka? Sebenarnya saya malas nanya gini. Kan dari wajahnya udah kelihatan gosong semua kan. Ini supaya kelihatan ada dialog aja. Formalitas, biar kelihatan ada dialog. Sebenarnya malas saya nanya, karena sebenarnya nggak nanya juga saya udah tahu. Kan dikit-dikit marah, dikit-dikit benci, dikit-dikit tidak bisa menerima kenyataan, betul? Ketika orang lain tidak sama dengan pikiran Anda justifikasi orang lain itu salah. Bahkan dengan mudahnya menyesatkan orang lain. Ingat di Quran Allah mengatakan, Inna Rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya dan siapa yang mendapatkan petunjuk. Tidak ada satu manusia pun berhak memberikan penilaian pada manusia yang lain. Kalau kita pedomannya Quran, yuk pedomani Quran. Karena Quran mengatakan Inna Rabbaka huwa alamu biman dola an sabilihi wa huwa alamu bil muhtadin. Hanya Dia Allah yang tahu siapa yang tersesat di jalannya, siapa yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah ketika kita tersesat, ditariknya oleh Allah, dikasih berbagai macam pesan. Betul nggak? Hidupmu menderita terus karena ada yang salah dengan hidupmu. Tuh, tubuh fisikmu sakit terus karena ada yang salah dengan cara hidupmu. Tuh, kamu konflik terus dengan orang lain, ada yang salah dengan cara hidupmu. Jadi Allah itu tidak pernah menghukum, tetapi Dia hanya mengingatkan kita supaya kita kembali ke jalannya. Itu yang dilakukan Allah. Dan kenapa kita menderita terus-menerus? Satu, karena kita tidak bisa menangkap pesan Allah kepada kita. Begitu banyak peristiwa yang terjadi tapi kita tidak bisa menangkap pesan itu. Paham sekarang? Sudah berpasangan kita? Sudah sempurna kita? Ya sudah, kalau sudah sempurna, sudah berpasangan, ya sudah. Bahagia tentukan oleh kamu, jangan ditaruh di orang. Mau bahagia aja ayo pakai Kalau kamu baik sama saya bahagia. Loh, mulai. Apa dapat dijamin orang baik terus pada kamu? Berarti kalau orang tidak baik kamu tidak bahagia gitu? Ya Allah, bahagia macam apa yang kayak gitu? Itu bukan bahagia, itu senang. Karena kamu mendapatkan yang kamu mau, itu senang. Bahagia itu tidak bergantung mendapat atau tidak mendapat. Itu keputusanmu sendiri. Saya tetap saja tenang dan damai apapun yang orang lakukan pada saya. Saya tidak akan pernah mengizinkan apapun meruntuhkan kedamaian saya sendiri. Terlarang bagi saya menelan buah holdi. Cerita buah holdi aja dari dulu gak ngerti-ngerti. Betul gak? Jadi menelan buah holdi betul-betul menelan buah. Bukan. Yang paling berbahaya itu bukan mulut ini. Nih mulut ini. Telan olehmu semua pun berita dari luar lewat sini. Langsung kalian akan sengsara. Betul apa tidak? Masa gak ngerti-ngerti selama ini? Segitu banyak pengalaman menderita. Anteng aja di situ. Iya. Duit gak punya, penyakit banyak. Betul gak? Iya. Mau ngaji aja ke sini gak punya ongkos. Apa bukan penderitaan itu? Betul gak? Tetapi itu bukan Allah sedang menderitakan kita. Tidak. Allah hanya mengingatkan kita, ada yang salah dengan cara berpikirmu, ada yang salah dengan cara hidupmu, segera perbaiki. Jadi cara Allah berkomunikasi dengan kita ya seperti itu. Paham sampai sini? Oke, lanjut dulu. Wa ja'alna naumakum subhata. Dan kami jadikan tidurmu istirahat. Tidur yang mana ini? Tidur yang mana? Hati-hati. Bukan tidur yang itu yang ngorok. Kalian tidur itu masih mikir. Mimpi yang buruk-buruk, mungkin dikejar anjing gelo. Tidur macam apa kayak gitu? Nggak istirahat, betul nggak?
Makanya bangun tidur badan pegel-pegel, kepala pusing, gak istirahat. Jalan-jalan. Kemana kita tidur jalan-jalannya? Ke tempat yang sesuai dengan frekuensi jiwa kita. Ini saya kasih tahu ya. Kalau hari ini kita masih tidurnya yang buruk-buruk, mimpi yang buruk-buruk, itu sudah jelas isyaratnya bahwa jiwa kita masih sefrekuensi dengan yang buruk-buruk itu. Saya kan sudah tahajud, saya sudah duha, saya sudah baca Quran tiap hari. Gak peduli. Itu artinya aktivitas yang kita lakukan itu tidak membuat kita tambah suci. Berarti ada yang harus diperbaiki. Gampang kok. Nanti saya bikin episode khusus deh tentang tidur. Banyak yang gak ngerti tidur itu apa. Jadi kemana kita saat tidur, kita akan memasuki alam yang sefrekuensi dengan kualitas dari jiwa kita. Gak mungkin orang yang kebenciannya luar biasa, suka membicarakan keburukan orang, tiba-tiba besok cerita, tadi malam saya ketemu Nabi Muhammad. Gak mungkin. Beda frekuensi. Gak mungkin orang-orang kotor kayak gitu bisa ketemu dengan orang suci. Gak mungkin. Jadi kalau ngomong tuh yang benar aja lah. Ya. Tidur yang mana istirahat? Nih. Tidur yang istirahat itu persis seperti tidurnya Ashabul Kahfi di gua. Itu yang tidurnya 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Itu bahasa simbolik. Gak akan saya buka itu rahasianya. Enak aja. Saya belasan tahun cari tidur kayak gitu. Keliling dunia saya. Betul gak? Wah, udah belajar semua tradisi meditasi. Ya, enak aja. Miliaran saya keluar duit. Ini gratis lagi. Gak boleh ya ilmu itu gratis. Karena kalau mendapatkan sesuatu dengan cara gratis, membuangnya gampang. Makanya di zaman Rasul ilmu itu ada maharnya. Itu bukan jual beli ilmu loh. Ya. Karena apa? Mahar itu bukan membeli ilmu. Ilmu yang tinggi tidak bisa dibeli. Apalagi ilmu tentang ketuhanan. Tetapi kalau kita mengeluarkan uang, hanya melepaskan kemelekatan kita pada uang. Supaya kita ihram. Supaya jahitan-jahitan kita pada yang selain Tuhan dilepaskan dulu. Itu maksudnya, ya. Cerdas sedikit. Bagaimana kita bisa istirahat? Harus tidur. Tidur yang mana? Nah, tidur ini yang harus kalian cari ilmunya. Dan tidur ini tidak usah berjam-jam. Hanya beberapa detik saja. Makanya di Quran surat Al-Ma'arij dikatakan, 1 hari di alam cahaya sama dengan 50.000 tahun di alam dunia. Beberapa detik saja kita berada di alam itu luar biasa. Kemarin di kelas online, saya membuka kemarin kelas online yang hadir hampir 95 orang. Ada dari Hong Kong, ada dari Jerman yang ikut kelas saya. Saya cerita tentang rahasia pikiran dan rahasia nafas. Dan saya singgung sedikit tentang itu. Pada nangis. Baru saya ajak meditasi sebentar saja. Masuk melampaui yang berwujud, memasuki yang tak berwujud. Masuk ke kesadaran murni. Nangis semuanya. Ya. Tidur itu yang harus kita miliki. Ya. Wa ja'alnal laila libasa. Dan jadikan malam sebagai pakaian. Apa sih malam itu? Kenapa malam harus jadikan pakaian? Apa artinya malam? Malam itu identik dengan kegelapan. Dan jangan lupa loh, kegelapan itu abadi. Saya tanya sekarang, ada gelap gak di ruangan ini sekarang? Ada. Loh gak kelihatan, karena sedang terhalang oleh sinar matahari. Begitu sinar matahari nanti tidak ada lagi, kan gelap ada. Alam semesta ini sebetulnya diliputi oleh kegelapan. Bahkan matahari pun tinggal dalam kegelapan. Kenapa disebut pakaian? Pakaian itu sesuatu yang menutupi. Ini bukan cerita gelap yang itu, bukan. Cari ilmunya. Ini berita besar loh. Ya. Dan ini tidak akan mengerti kalau tidak mengalami sendiri. Wa ja'alnan nahara ma'asya. Dan kami jadikan siang untuk penghidupan. Siang yang dimaksud bukan siang ini. Siang itu identik dengan terang. Artinya apa? Kalau ingin hidup benar, hiduplah dalam terang. Terang apa? Terang jiwamu.
Maka di Quran surat Ar-Rahman dikatakan Rabbul Masyriqain wa Rabbul Maghribain. Ada dua matahari yang harus kau kenal. Satu matahari jasmani, itu siang yang sekarang. Tapi satu lagi, matahari ruhani. Matahari ruhani itu tidak bergantung pada siang malamnya semesta ini. Orang yang sudah menemukan matahari ruhani, mau siang mau malam tetap saja bagi dia siang. Cari ilmunya. Gak saya bagi. Ini saya bagi clue-cluenya aja. Enak aja. Ini kisi-kisinya aja, kisi-kisinya aja. Ini kalau mau ujian, masa ujian dikasih tahu soalnya. Saya paling kali ngasih tahu kisi-kisi aja. Ini kisi-kisi aja, kisi-kisi. Wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 buah yang kokoh. Loh kok 7 bukan 8? Kok ini sama dengan tawaf 7? Kok sama dengan sa'i 7? Sama dengan melempar jumroh dengan 7 batu? Kok sama ya dengan 7 ayat Al-Fatihah 7 juga? Cari. Gak saya kasih tahu. Dan leluhur kita udah ngasih isyarat. Shiratal Mustaqim itu ternyata rambut dibelah 7 bukan dibelah 8. Hebatnya leluhur kita. Berarti leluhur kita ilmunya sudah sampai. Di ayat lain Allah mengatakan, ya, tentang yang 7 ini banyak sekali. Aku sudah menunjukkan 7 jalan kepadamu. Itu dalam Quran surat Al-Mu'minun. Dan di ayat ini Allah mengatakan, wa banaina fawqakum sab'an shidada. Dan kami bina di atas kamu 7 buah yang amat kokoh. Cari itu. Itu jalannya. Itu yang disebutkan Shiratal Mustaqim. Tahu